Usahakanlah penyempurnaan keadaan kita ini dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana dengan NPM 1814001. Saya dari kelas Sejarah 7A dan dari kampus STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam pertemuan kali ini, saya memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Olvi Hendra Taman, SPD MPD, untuk memenuhi tugas yang telah beliau berikan dengan tema saya mengambil judul Tradisi dan Aktivitas Kemaritiman yang ada di Indonesia. Kalau waktu TSM mengambil tema tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia atau kerajaan-kerajaan kemaritiman, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang tradisi dan aktivitas kemaritiman yang ada di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan menjelaskan tentang tradisi dan aktivitas kesejarah kemaritiman yang ada di Indonesia dengan judul besar seperti ini. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya kesejarah kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah atau bagaimana proses dari kemaritiman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jalur perniagaan di Nusantara atau tradisi kemaritiman ini seperti apa, atau jalurnya bagaimana, atau dari ketiga poin tersebut, baik itu latar belakang, sejarah, dan jalur perdagangan yang ada di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan tradisi dan aktivitas. Tradisi disebut tradisi karena proses tersebut terjadi berulang-ulang dan menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu. Itu kenapa pada awalnya disebut tradisi. Tradisi seperti apa? Nanti akan kita bahas. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas kesejarah kemaritiman yang ada di Indonesia pada saat itu juga seperti apa. Jadi pembahasan kita akan membahas tentang tradisi dan aktivitas dari kesejarah kemaritiman yang ada di Indonesia yang saya cakup. Yang pertama latar belakang, yang kedua sejarah kemaritiman, yang ketiga jalur perdagangan di Nusantara pada saat itu. Baik, saya akan masuk ke poin pertama yaitu tentang latar belakang kesejarah kemaritiman yang ada di Indonesia. Latar belakang sejarah maritim yang ada di Indonesia, Indonesia luas, hampir daerahnya dipenuhi oleh air atau laut. Benar begitu kan? Nah, dari banyaknya air ini dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat itu untuk menjadikan air tersebut atau laut tersebut menjadi jalur perdagangan yang sangat efektif pada saat itu. Masyarakat di Indonesia yang sama atau masyarakat Indonesia yang sama pada saat itu ada 2 masyarakat pada saat itu. Yang pertama masyarakat pesisir dan yang kedua yaitu masyarakat agraris. Masyarakat pesisir berada di daerah pinggir-pinggir pulau atau pinggir-pinggir laut pada saat itu, dan masyarakat agraris berada di daerah pedalaman. Biasanya masyarakat agraris ini lebih condong ke bagaimana sektor pertanian atau kegiatan mereka lebih ke arah sektor pertanian. Nah, dari situ masyarakat pesisir pada saat itu terhubunglah atau mereka membuat sebuah perahu atau cadik pada saat itu. Lambat laut akhirnya masyarakatnya berkembang. Pada abad ke-6 dan ke-7 itu sudah mulai adanya perubahan-perubahan dalam segi kemaritiman yang ada di Indonesia. Perahu-perahu mulai berdatangan di Indonesia untuk melakukan perdagangan pada saat itu.
Yang kedua, kalau latar belakang sudah, kita akan membahas sejarah kemaritiman yang ada di Indonesia. Membahas tentang sejarah atau terjadinya kemaritiman yang ada di Indonesia tidak lepas dari bagaimana peran-peran kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Sriwijaya, Ternate, dan yang lainnya mereka merupakan kerajaan-kerajaan yang mengambil peran pada saat itu dalam hal memajukan kesejarah maritiman yang ada di Indonesia. Salah satu yang bisa saya mencontoh yaitu tentang kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Sriwijaya berada di daerah Sumatera Barat, yaitu Palembang. Kita sebut atau kita kenal sebagai daerah Palembang pada saat itu. Sungai yang ada di Palembang atau Sungai Musi yaitu sungai yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan atau perniagaan pada saat itu yang berkembang cukup pesat. Itu merupakan salah satu contoh dari kesejarah maritiman atau proses terjadinya. Sejarah maritim. Kalau proses terbentuknya atau latar belakangnya atau bagaimana terbentuknya laut, kalau bisa dijelaskan gambarannya, dahulu nenek moyang kita atau daerah tempat kita itu gambarannya seperti naik gunung atau naik turun, dataran kita naik turun. Lambat laut, gunung es yang ada di kutub itu mencair. Sehingga ketika gunung es di kutub mencair, terpenuhilah longgaran-longgaran daratan-daratan yang ada di Indonesia pada saat itu, dan itulah kemungkinan besar terbentuknya yang namanya lautan atau yang kita sebut sekarang laut atau samudra atau apapun itu yang termasuk genangan yang cukup besar pada saat itu. Itulah mengapa pada saat itu ketika gundukan itu penuh dengan air, masyarakat pesisir ini juga ada yang masuk ke pedalaman, dan sekarang kita sebut dengan masyarakat dahulu disebut sebagai masyarakat agraris, dan sekarang sudah ramai dan masyarakat yang masih tinggal di dataran-dataran pulau disebut dengan masyarakat pesisir. Tradisinya mungkin berbeda. Kalau masyarakat agraris mereka lebih condong ke pertanian dan aktivitasnya lebih condong ke pertanian. Kalau masyarakat pesisir mereka lebih condong ke perdagangan dan mata pencaharian mereka lebih ke sektor perdagangan. Mengapa katakan demikian? Yang pertama, letak mereka strategis dekat dengan laut. Yang kedua, banyaknya pendatang-pendatang pada saat itu untuk melakukan perdagangan-perdagangan. Yang ketiga, laut merupakan faktor untuk mereka memenuhi kebutuhan pada saat itu. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dan dapat saya simpulkan dari materi tentang tradisi kesejarah maritiman yang ada di Indonesia atau tradisi dan aktivitas kesejarah maritiman yang ada di Indonesia yang saya ambil dari kelompok 1. Dapat saya simpulkan dari materi tradisi ini, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang terjadi secara ulang atau berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kegiatan mereka. Itu bisa disebut sebagai tradisi. Dan bagaimana tradisi masyarakat maritim pada saat itu? Mereka mengikuti bagaimana pola kehidupan mereka. Misalkan masyarakat pedalaman bisa mata pencahariannya bisa sebagai agraris atau pertanian, dan masyarakat pesisir mereka lebih condong ke perdagangan, kemaritiman, dan kebutuhan mereka lebih condong ke bagaimana cara mereka bertahan hidup itu lebih condong ke tergantung dari lautnya atau perdagangannya. Baik, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek moyangku